Rekan-rekan semua, sebuah perusahaan sebelum melakukan proses produksi tentunya telah melakukan langkah-langkah perencanaan yang dibutuhkan bagi pemasaran produk mereka di pasaran. Perusahaan membutuhkan informasi yang beragam jenisnya dalam rangka pelaksanaan proses produksi. Informasi yang dibutuhkan bagi perusahaan dapat diperoleh melalui proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara rutin untuk menangkap perkembangan keinginan dan kebutuhan pasar terhadap produk yang diinginkan pasar. Produk yang sudah jadi, baik itu barang atau jasa, pada akhirnya dapat diserap habis oleh pasar karena produk tersebut sesuai selera dan keinginan pasar. Jadi di sini terlihat bahwa peran penelitian dan pengembangan tersebut cukup tinggi atau cukup penting bagi kelancaran penjualan produk. Bagi perusahaan otomotif di Indonesia, telah dilakukan suatu penelitian bahwa rata-rata keluarga di Indonesia dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, anak 3, ditambah nenek atau kakek atau tante. Kendaraan yang paling laku adalah minibus atau van. Rekan-rekan semua, pasar konsumen di Indonesia terdiri dari berbagai ragam, baik dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi. Ragam penduduk yang banyak jenisnya ini menjadi PR tersendiri bagi perusahaan. Beragam jenis konsumen di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak pulau-pulau di mana dalam satu pulau dihuni oleh berbagai suku dan budaya yang berbeda. Keragaman budaya, suku, dan agama menjadikan Indonesia saat ini, bila pemimpinnya mampu menyatukan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia menjadi kekuatan yang sangat kokoh. Bagi perusahaan yang memasarkan produknya di Indonesia, tempat yang sangat menjanjikan sebagai pasar yang potensial bagi produk mereka. Sungguh merupakan lokasi yang menjadi idaman bagi perusahaan dunia, jumlah penduduknya banyak dan memiliki daya beli. Rekan-rekan semua, pasar konsumen di Indonesia yang beragam baik dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi dapat dilakukan pendekatan segmentasi dalam 3 level, yaitu top level, middle level, dan lower level. Top level adalah konsumen dari kalangan pemimpin puncak dan pengusaha serta selebritis dengan pedoman daya beli sangat tinggi untuk produk high level dan kualitas tinggi. Middle level merupakan konsumen dengan daya beli kemampuan menengah, artinya daya beli ada untuk produk dengan kualitas baik dan kelengkapan dukungan fungsi yang memenuhi selera untuk kalangan ini. Sementara bagi lower level digunakan untuk memberikan tanda bagi konsumen dengan kemampuan sederhana, sehingga perusahaan menyediakan produk yang dibutuhkan mereka sesuai kantong mereka. Rekan-rekan semua, setelah sasaran pemasaran diperoleh, maka disiapkan oleh perusahaan nilai unggul produk bagi seluruh segmen pasar konsumen yang telah dipilih. Keunggulan nilai produk disesuaikan dengan segmen pasarnya. Top level konsumen diberikan keunggulan produk yang paling lengkap yang dapat disediakan oleh perusahaan yang dapat dinikmati pelanggannya.
Sebagai contoh, kelas eksekutif pesawat terbang, maka tempat duduk dapat digunakan untuk tidur. Dalam satu panel hanya berisi satu orang. Makan, minum dilayani selama dalam penerbangan. Menu makanan boleh memilih. Minuman boleh memilih, dan lain-lain. Middle level konsumen diberikan keunggulan produk yang disesuaikan dengan harga produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, kelas bisnis, tempat duduk nyaman, boleh memilih menu makanan dan minuman, serta yang lainnya. Sedangkan untuk lower level digunakan untuk memberikan tanda bagi konsumen dengan kemampuan sederhana, sehingga perusahaan menyediakan produk yang disebut kelas ekonomi. Tempat duduk standar, makanan dan minuman sudah ditentukan. Rekan-rekan semua, bisnis yang sukses dapat dilihat dari 4 pokok permasalahan, yaitu hasil moneter yang tinggi, artinya pendapatan dan laba tinggi. Kepuasan pelanggan. Hal yang paling gampang dilihat adalah tidak ada komplain negatif yang banyak dari pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan mystery guest yang menyamar menjadi pelanggan yang menikmati produk yang ditawarkan secara langsung. Kepemimpinan teknologi. Secara sepintas, teknologi itu membuang-buang biaya. Namun sebaliknya, pada saat ini, bila perusahaan tidak memanfaatkan teknologi tinggi yang ada, maka secara pelan perusahaan akan tertinggal dari perusahaan lainnya. Kepemimpinan teknologi memang benar adanya, tidak dapat dihindari. Selanjutnya, masalah kesejahteraan sosial menyangkut 2 hal, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal berlaku bagi seluruh karyawan di mana kesejahteraan sosial mereka tercukupi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sementara untuk kesejahteraan secara eksternal dirasakan bagi masyarakat di sekeliling lokasi perusahaan. Rekan-rekan semua, ekuitas merek atau brand equity sangat penting bagi sebuah produk. Bila kita melihat logo suatu produk seperti pada monitor dan Anda dapat langsung mengenalnya, maka logo tadi sudah merupakan brand equity. Rekan-rekan semua, manfaat brand equity dapat disebutkan dalam 4 poin, yaitu produk terkenal. Coba Anda buka handphone kalian, lakukan searching melalui Google. Bila ada logo dari suatu produk, coba Anda mengenal atau tidak. Bila Anda mengenal logo tersebut, maka logo tersebut termasuk logo yang terkenal. Bila teman Anda yang bonafit menawarkan sesuatu barang yang ia pakai, sama mereknya, dan barang tadi Anda sudah mengenalnya, maka Anda pun dengan mudah untuk membelinya. Hal ini akibat dari yang menawarkan dan merek barang tersebut yang sudah Anda kenal. Positioning kuat, artinya barang tersebut di pasar bisnis tidak mudah goyah oleh persaingan produk lain. Contoh, gadget merek tertentu selalu berada di klasemen tertinggi dalam pasar produk dan peminatnya selalu membludak untuk membelinya. Ekspansi produk. Bagi brand equity,
salah satu keunggulannya adalah mudah ditawarkan ke pelanggan di wilayah lain atau di luar negeri. Jadi, brand equity itu sangat penting dan harus dicapai oleh pengusaha atau pedagang dimanapun berada. Rekan-rekan semua, brand equity akan berdampak positif bagi perusahaan. Dengan adanya brand equity pada produk perusahaan, maka akan muncul pada pelanggan brand loyalty. Brand loyalty adalah kemauan pelanggan untuk selalu mengkonsumsi merek tersebut, karena merek tersebut mampu memberikan kepuasan pada diri pelanggan itu. Brand awareness. Bila Anda memiliki produk yang memiliki brand equity, maka Anda tidak akan khawatir bila mengalami permasalahan dengan produk tersebut. Artinya, produk tersebut memberikan pelayanan after sales service yang sangat baik. Brand perceived quality. Pelanggan yang memilih produk brand equity karena mereka yakin terhadap kualitas dari produk yang dibelinya. Brand asset. Produk yang memiliki brand equity dapat menjadi aset bagi pemiliknya. Artinya, pemilik produk brand equity dapat menjual ulang barangnya dengan harga yang tinggi pula. Brand association. Pemilik brand equity pada umumnya membangun komunitas, di antaranya bisa berbentuk arisan, kelompok touring dengan pengikat atas kepemilikan produk